Shalom, saudara-saudara, rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang GPDI Provinsi Banten. Dalam rangka musyawarah daerah GPDI Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2022, maka sehubungan dengan pencalonan diri saya sebagai Ketua Majelis Daerah GPDI Banten 2022-2027. Maka dengan ini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Dalam hal ini, sebelum kita masuk kepada penguraian atau penyampaian visi dan misi, saya perlu menyampaikan bahwa moto saya adalah hidup ini dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, saya ingin membacakan sebagai dasar pemikiran kita yang terkait dengan visi misi dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 16 dan 17, berbunyi demikian. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi di sini firman Tuhan ini mengandung filosofi yang di dalamnya memberikan hikmat untuk introspeksi dan mengevaluasi, bahkan merevitalisasi sikap dan motivasi atau perilaku hidup yang terkait dengan penata layanan gereja secara excellent dan relevan. Nah, terkait dengan visi misi ini, maka kita melihat bahwa gereja perlu bahkan harus dibangun dengan sifat integral. Karena gereja itu adalah bagian integral atau tidak terpisah dari pemahaman kita tentang filosofi tubuh Kristus. Jadi gereja harus dibangun identik dengan tubuh Kristus. Dia harus berdampak positif, lalu bertumbuh menjadi berkarakter seperti Kristus. Dasar ayatnya dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-11 sampai 16. Nah, perlu kita mengetahui dulu supaya kita memiliki satu pemahaman yang baik bahwa apa itu definisi gereja. Definisi gereja itu adalah umat yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Kemudian kita akan melihat bahwa gereja adalah merupakan lembaga ilahi didirikan untuk tujuannya Tuhan. Jadi bukan tujuan kita. Kita ini hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bukan pendiri gereja. Kita tidak punya jasa apapun dalam mendirikan gereja itu. Dan gereja itu didirikan untuk tujuannya Tuhan. Jadi bukan tujuan kita. Kita hanya tenaga kerja, pelaksana tugas yang harus mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada Tuhan dalam kaitan dengan keberadaan gereja itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa lembaga di dalam perjanjian lama ialah umat Israel. Ya, jadi di dalam perjanjian baru itu adalah gereja. Nah, ditinjau dari segi peranan Allah, dipakai istilah pilihan.
Efesus 1 ayat 4, Roma 11 ayat 28, pengangkatan Galatia 4 ayat 5, pembenaran dan pemulihan Filipi pasal 3 ayat 21. Bila ditinjau dari segi peranan Allah anak, disebut pengganti 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21. Nah, pendamaian 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 lalu 4 ayat 10. Bila ditinjau dari peranan Allah, peranan Roh Kudus maksudnya digunakan istilah kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Dan penyucian Efesus 5 ayat 25 dan 27. Bila ditinjau dari segi peranan manusia, maka pengalaman itu disebut perpalingan. Dari sisi negatif, yaitu pertobatan dari dosa. Dan dari sisi positif, yaitu iman kepada Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dalam perjanjian baru, lembaga unik itu ialah gereja. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Nah, memiliki sifat utama. Jadi gereja itu memiliki sifat utama, yaitu orang percaya yang disebut keluarga Allah. Ya, Efesus 2 ayat 19. Bahkan disebut juga dengan menggunakan istilah tubuh Kristus. Efesus pasal 2. Imamat yang rajani. 1 Petrus pasal 2. Nah, dan seterusnya. Di dalam firman Tuhan begitu banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah apa itu tubuh Kristus. Nah, sekarang kita lihat kepada hal berikut, yaitu gereja memiliki sifat atau trilogi panggilan gereja. Nah, yaitu gereja itu berbicara tentang kesaksian, yaitu marturia. Lalu kemudian koinonia. Dan yang ketiga adalah diakonia. Nah, kita melihat bahwa di situ apakah fellowship kita, hamba-hamba Tuhan ini masih relevan dengan Alkitab atau tidak. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Dalam dimensi kehidupan bergereja, atau kita lihat ada banyak aspek yang di dalamnya, maka kita melihat bahwa dimensi kecerdasan hanya area IQ saja. Tetapi di dalam tiap toko Alkitab, kita akan melihat juga kunci-kunci peraih kejeniusan. Ya. Jadi di dalam hal itu kita melihat ada IQ, bukan hanya intelektual, dalam kecerdasan intelektual saja atau intelijensia, tetapi di situ juga ada EQ, yaitu bicara tentang emosional atau kecerdasan emosi. Tetapi menurut saya di dalam Alkitab juga membicarakan tentang emosi yang kudus. Ya. Nah, menjadi perenungan kita, semangat dalam kehidupan bergereja tidak boleh asal semangat. Tetapi spirit ini adalah spirit yang harus bersifat kudus, suci. Sehingga di sana ada semacam edukasi, yaitu emosi yang mendidik. Nah, lalu kemudian kita akan melihat tentang satu kecerdasan spiritual. Ya. Jadi spiritual ini tidak hanya berbicara tentang semangat, tetapi itu berbicara tentang bagaimana nilai-nilai firman Allah itu berada di dalam spirit. Karena roh manusia tanpa roh daripada Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Nah, selanjutnya di situ ada beberapa ayat tentang masalah marturia, Roma 9 ayat 1 dan seterusnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 11, saya kira banyak ayat-ayat yang saya tidak perlu bicarakan secara jelas di sini. Lalu kemudian kita akan melihat tentang koinonia, 1 Korintus pasal 9, 15 ayat 22, Filipi 3 ayat 10, dan seterusnya. Nah, kita akan melihat lalu kemudian segi sosial, yaitu diakonia.
Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 5, Roma 12 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 22, dan seterusnya. Di antaranya yang sudah berjalan, dilaksanakan atau dilakukan oleh majelis daerah atau kepemimpin yang sedang berjalan, yaitu kesejahteraan sosial yang terkait dengan BPJS tenaga kerja. Ya, nah itu menurut saya itu sangat positif. Nah, semua ini adalah terkait dengan apa itu maksud dan tujuan panggilan gereja. Ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang masalah pertobatan, kehidupan spiritual, mengejar kerajaan Allah, hidup kekal, tetapi kesaksian kehidupan orang percaya, orang beriman, itu juga ada di dalam satu persekutuan. Lalu kemudian ada dalam kehidupan sosial. Sehingga hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, ketika itu baik, maka kita punya jaminan hubungan secara horizontal, itu pasti dijamin. Nah, di sana harus ada kesaksian. Nah, kesaksian itu terkait dengan apa yang dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Nah, gereja dipanggil dari kegelapan kepada terang. Terang apa? Bukan terang kita, tetapi itu terang daripada Tuhan, di mana Yesus adalah terang dunia. Lalu kemudian Yesus juga mengajarkan bahwa umat Tuhan itu juga diibaratkan sebagai garam. Nah, di dalam hal ini kita lihat bahwa semua terkait dengan amanat agung, ya, baik di dalam beberapa ayat, diantaranya adalah Matius pasal 5 ayat 13 dan 16, Yohanes pasal 17 ayat 21, lalu kemudian Matius 28 ayat 18, Yohanes 8 ayat 12. Nah, jadi dalam kehidupan keimanan kita itu harus berdampak positif. Nah, saya mau mengatakan bahwa di beberapa kesempatan saya suka katakan orang beriman itu pasti beragama. Tapi menjadi pertanyaan, apakah orang beragama itu beriman? Belum tentu. Nah, di sini persoalannya. Kita bergaul dengan orang beriman harusnya nyaman, aman, damai, dan sejahtera. Bagaimana hubungan kita antar sesama hamba Tuhan, sesama jemaat? Apakah kita menjadi terang dan garam? Garam itu tidak kelihatan tapi dapat dirasakan. Terang itu adalah tentu saja menerangi satu kehidupan, aktivitas kehidupan. Bagaimana, apakah dia berjalan di dalam terang atau tidak? Nah, ini yang saya maksud tentang introspeksi diri, lalu kemudian kita mengevaluasi, lalu kemudian kita harus merevitalisasi kehidupan ini, sehingga walaupun kita hanya alat, tetapi Tuhan tidak memakai sembarang alat. Oleh sebab itu menurut saya siapapun hamba Tuhan itu, dia tidak lebih dari tenaga kerja menuju atau melaksanakan pekerjaan yang diamanatkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh bersifat subjektif di dalam menjalani kehidupan bergereja. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu." Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit saja bahwa gereja itu harus bersifat integral dan identik dengan tubuh Kristus. Kalau tidak terkonek dengan tubuh Kristus, berarti gereja sudah menyimpang. Gereja sudah salah jalan. Itulah filosofinya. Jadi gereja harus terintegrasi dengan tubuh Kristus, lalu kemudian dia menjadi terang dan menjadi garam, menjadi kesaksian di lingkungan dia berada. Jadi gereja harus terintegrasi dengan masyarakat lingkungan dia berada. Apa keberadaan gereja dan untuk apa tujuan gereja? Apa nilai keberadaan gereja di dunia ini? Ya, khususnya di lingkungan di mana gereja itu berada. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa dinamika gereja yang bertumbuh, yang harus berkarakter seperti Kristus, Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16, 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
Jadi pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah mencakup peningkatan kedewasaan. Hidup beriman secara intensif. Nah, apa yang dimaksud dengan intensif? Bahwa dia harus berkualitas. Karena tanpa kualitas, kesaksiannya tidak jelas. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah pertambahan jumlah orang percaya atau perluasan jangkauan kesaksian yang terkait dengan nilai hidup orang beriman. Nah, itu berbicara tentang ekstensif segi kuantitas. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan yang membangun diri dalam kasih Kristus. Ini tidak boleh tidak. Ya, karena kasih manusia bersifat relatif, tetapi di dalam kasih Kristus itu pasti dijamin. Nah, karena di dalamnya ada nilai. Nah, oleh karena itu orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia memiliki satu gaya hidup baru. Ya, dilahirkan kembali. Selanjutnya, misi di tengah tantangan dan peluang. Hal ini penting untuk kita sadari bahwa kita atau gereja tidak hidup di dunia yang hampa. Ya. Kita berada di lingkungan yang serba beragam. Nah, tentu bagaimana sikap kita, bagaimana konsistensi dan konsekuensi dari keberadaan kita yang membawa amanat agung, yang membawa misi Kristus. Kita sebetulnya tidak punya misi, tidak punya visi, tetapi semua dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah moto yang saya sampaikan dari awal. Dalam misi, bila saya dipercaya di dalam musyawarah daerah GPDI Banten, maka pertama yang saya lakukan adalah mengefektifkan misi amanat agung. Gereja harus menginjil, ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa gereja mendapatkan karunia-karunia istimewa yang luar biasa sebagai satu SDM dan sumber daya insani. Lalu kemudian di dalamnya ada jawatan-jawatan yang saling melengkapi sebagai sumber daya insani dalam penata layanan gereja. Matius 16 ayat 28, 1 Korintus 12, Roma 12, 2 Korintus 3 ayat 18, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat bahwa ada dinamika sentral, ya, di dalam bagaimana menata layani, bagaimana manage, bagaimana leadership kepemimpinan gereja itu, yaitu dalam keberadaan dan pertumbuhan gereja adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Sekali lagi, manusia siapapun dia pendeta, dia tidak lebih dari tenaga kerja. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak boleh bersifat subjektif karena segala sesuatu yang dilakukan dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya perlu jelaskan bahwa Allah Bapa merencanakan dan membentuk lembaga ilahi dari kekekalan masa lampau. Allah Anak menebus, menyucikan gereja dalam kematiannya dan kebangkitannya. Lalu kemudian Roh Kudus memeteraikan, menguatkan gereja. Efesus 1 ayat 4-13. Peranan Allah dan Anak telah selesai. Sekarang tinggallah peranan daripada Roh Kudus. Dan kita lihat bahwa di dalam menyelesaikan program Allah, dia memakai hamba-hamba Tuhan pilihan. Saya perlu ingatkan, bukan kita yang memilih Tuhan. Sebab pertemuan kita, pengenalan kita terhadap Tuhan, itu bukan jasa kita. Bukan kita penemu Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan diri, mewahyukan dirinya kepada kita sehingga kita mengenalnya. Tanpa pewahyuan itu kita tidak tahu siapa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berinkarnasi, yang kita tidak lihat dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Kok dia yang absolut, dia yang transenden, kok menjadi manusia? Nah, kalau Allah tidak berinkarnasi menjadi manusia, tidak ada manusia yang dapat mengenalnya. Nah, oleh karena itu, dengan dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dalam bahasa teologisnya yaitu berbicara tentang kenosis. Dia menjadi manusia supaya manusia mengenalnya. Dan dia harus berinkarnasi menjadi manusia, tidak boleh berinkarnasi menjadi monyet.
tidak boleh menjadi makhluk yang lain, karena segala sesuatu yang diciptakan dan seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini, hanya manusia yang diciptakan memiliki derajat kemuliaan yang tertinggi di bawah Tuhan. Nah, jadi Tuhan lebih dulu, baru kemudian manusia, baru kemudian alam ini. Nah, oleh sebab itu manusia diberi amanat untuk mengelola alam ini. Nah, saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa di dalam kita melihat apa yang telah terjadi, di mana Tuhan memakai alat-alatnya, ia memilih Petrus di hari Pantekosta. Kisah Rasul pasal 8 ayat 2-4. Filipus dalam kebangunan rohani di Samaria. Nah, itu dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 5 dan 25. Perkembangan gereja di Ethiopia, kita lihat di dalam pasal 8 kitab yang sama ayat 26 dan seterusnya. Ananias dan penjangkauan dunia non-Yahudi, Kisah Rasul pasal 10. Lalu kemudian Paulus menjangkau dunia Romawi. Nah, saudara-saudara, itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Nah, saudara-saudara, peranan penting yang perlu saya ingatkan di sini adalah respon atau tanggapan manusia itu memiliki peranan penting. Sebab tanggapan manusia itu adalah merupakan kunci daripada bagaimana kita memahami. Kalau kita tidak punya tanggapan dan pemahaman yang benar tentang apa itu firman Tuhan, apa itu panggilan gereja, apa itu kesaksian, maka gereja tidak akan pernah memahami atau tidak akan pernah menggambarkan sesuatu kesaksian di dalam setiap aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tanggapan manusia itu, kita menyerahkan diri kepada panggilan gereja, menyerahkan diri kepada yang memanggil, yaitu otoritas Tuhan. Lalu kemudian karena dia mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, maka dia memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan kemudian Galati pasal 5 ayat 22, Yohanes 16:13. Di sana juga ada buah-buah kebenaran, Filipi pasal 1 ayat 11. Dipilih dan berbuah. Nah, selanjutnya saudara-saudara, sikap dan motivasi hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan gerejanya harus bebas dari ambisi pribadi, termasuk di dalam ambisi kekayaan. Semua yang bersifat pragmatis ini bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Kita tahu bahwa seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan pasti dijamin oleh Tuhan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi tidak perlu ada jual beli di dalam hal menghargai dan menjunjung tinggi harkat martabat. Panggilan daripada Tuhan itu harus ditempatkan di atas segala-galanya. Karena kita hanya tenaga kerja yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan dipakai. Puji Tuhan diberi penolong. Puji Tuhan kita diberi anugerah. Karena anugerah itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, maka diberikan secara gratis. Tetapi anugerah itu juga harus disikapi secara benar. Tidak boleh lalu kemudian anugerah itu diterima secara pasif, tetapi itu harus disyukuri, disikapi dengan benar, lalu mentaati, setia kepada panggilan itu. Nah, kita lihat bahwa selanjutnya, hamba Allah yang hidup akan berjalan dalam roh Allah, Galati pasal 5. Kemudian hamba yang menerima panggilan itu akan menerapkan pelayanan bersama suatu tim, jadi teamwork. Jadi bukan one man show. Kepemimpinan gereja tidak boleh one man show. Tetapi kepemimpinan gereja harus bersifat kolektif kolegial. Karena dia bukan segalanya. Maka dalam hal ini mungkin perlu ditinjau kembali pendefinisian yang salah tentang formatur tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Maka kita lihat yang berikut adalah membangun stakeholder pemimpin gereja GPD yang kredibel. Relevansinya dengan tujuan panggilan gereja, yaitu 1 Korintus pasal 4 ayat 2 yang berbicara tentang kepercayaan. Nah, kemudian saudara, kita lihat bahwa bagaimana meningkatkan pemahaman teologis dan alkitabiah
khususnya doktrin GPDI secara filosofis, historis, dan yuridis. Jadi kita bicara tentang teologis di situ, lalu kemudian filosofis, ya gereja itu filosofisnya adalah dipanggil dari kegelapan kepada terang. Harus ada pemahaman filosofis. Lalu kemudian kita bicara gereja, sejarah atau historis. Kita harus tahu sejarah gereja. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sadari atau pahami. Pemimpin dan kepemimpinan gereja adalah dua hal yang berbeda. Pemimpin hanya menunjuk kepada posisi dan kedudukannya. Sementara kepemimpinan bicara tentang gaya, bicara tentang pola, bicara tentang sifat dan sikap kepemimpinan. Apakah relevan dengan firman Tuhan atau tidak? Jadi di sini kita lihat bahwa lembaga-lembaga organisasi yang terkait dengan namanya atau gereja, maka tidak boleh dipimpin menurut kemauan manusia. Manusia secara mutlak harus menyesuaikan diri dengan panggilan Tuhan itu, panggilan gereja. Nah, prinsip kepemimpinan gereja itu terkait dengan penata layanan gereja, baik dalam kesaksiannya, dalam persekutuannya, dan dalam kehidupan sosialnya. Secara mutlak harus relevan dengan panggilan gereja. Nah, saya ingin memberikan saudara, kita lihat gereja di Seattle, Amerika Serikat, yang sejarah gereja yang kita peringati 1 abad. Kita melihat bahwa sejarah berdirinya gereja GPDI, maka yang membidani ya itu adalah dari sejarah berdirinya gereja di Seattle, Bethel Temple ya. Lalu kita rayakan sekarang belum lama 1 abad. Nah, sekarang gereja di Seattle Temple itu sudah jadi mall. Ya. Jadi sudah tidak ada kelanjutan daripada kegiatan gereja. Ini adalah sesuatu yang patut disesalkan, ya. Dan selain daripada itu juga ada sejarah yang lebih tua dari itu adalah di zaman Rasul Paulus, yaitu gereja Konstantinopel yang ada di Turki. Sekarang itu berubah fungsi menjadi masjid, ya. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi ada di Inggris, ya. Maka ternyata juga ini menjadi berubah fungsi, ya. Nah, ini patut disayangkan. Lalu kemudian kita lihat ada di Jerman, ya. Dan gereja-gereja di Eropa sini mengalami satu kemerosotan, ya. Jadi grafiknya sangat menurun, padahal sejarah gereja kita mengambil dari sana, bahkan dapat dikatakan ada yang mengatakan mengadopsi dari sana. Nah, apakah itu hanya terjadi di Eropa? Ternyata tidak. Sekarang sudah ada di Indonesia. Bekas gereja diganti warna Klaten, ya. Sekarang ini difungsikan yang kemungkinan akan menjadi tempat ibadah agama yang lain. Nah, saudara-saudara, kita melihat sekarang di segi internal adalah mengembangkan perintisan jemaat lokal baru di wilayah-wilayah yang masih perlu dikembangkan. Lalu kemudian memaksimalkan tempat-tempat pelayanan yang memiliki surat tugas dan surat keputusan tetapi sudah tidak berjalan atau tidak efektif lagi. Nah, kemudian juga saya berpikir bahwa perlu memfasilitasi hamba Tuhan, gembala sidang yang ingin mutasi ke tempat baru, diutamakan tentu di wilayah kerja Majelis Daerah Banten. Kemudian perlu ada membentuk badan penelitian atau pengkajian dan pengembangan, ya, sehingga kita memiliki potret dari tata gereja itu apakah berjalan sesuai relevan dengan firman Tuhan atau tidak. Antara lain kita berbicara tentang manajemen kepemimpinan gereja, mekanisme berorganisasi, lalu kemudian sistem akurasi data, grafik pertumbuhan harus tergambar secara jelas. Kemudian bentuk dan sifat persekutuan gereja. Lalu kemudian perlu ditambahkan bagaimana membenahi aset organisasi gereja. Nah, kemudian mengelola keuangan majelis daerah secara tepat guna, baik operasional, organisasi, dan kesejahteraan hamba Tuhan. Mengikuti aturan dasar yang berlaku dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan
aturan organisasi GPDI. Kesimpulan, apabila saya mendapat kepercayaan dalam musda ini, maka visi misi ini menjadi dokumen fundamental saya yang akan menjadi sumber inspirasi yang menjiwai, mengilhami, serta menjadi hati nurani dan jati diri dalam menata layani organisasi GPDI khususnya di Provinsi Banten. Tuhan kiranya memberkati, kiranya visi misi ini bisa menjadi sesuatu yang membuka wawasan kita untuk memahami apa yang seharusnya kita lakukan ke depan. Amin. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.